Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah semuanya yang insya Allah dikaruniai oleh kebahagiaan selalu menaungi daripada teman-teman semuanya, sahabat fillah, sahabat surga semuanya. Bismillah, minta izin daripada hati teman-teman semua untuk kita yang masih bergejolak hatinya, untuk kita yang mungkin masih banyak sekali gundah gulana atau tidak bisa menata hati daripada kita. Bismillah, saya mulai daripada playlist kita, yaitu hijrah kita bersama-sama, atau teman-teman yang masih sulit untuk berhijrah. Dan insya Allah video ini bakalan terus berlanjut sampai nanti penataan hati daripada teman-teman dan juga kita semua bisa diberikan suatu kelapangan dada daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita bisa manage, diri kita bisa mengatur atau mengontrol daripada hidup kita serta pikiran kita, yang dimana selalu menuju kebaikan, selalu dengan pastinya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang Allah muliakan, kita mulai mungkin tema kita yang hijrah yang di pertama ini dengan sebuah karya yang dimana kita landaskan kepada lagi-lagi Al-Quran, lagi-lagi kepada syariat-syariatnya Islam, lagi-lagi kepada semua hal yang bersangkutan kepada agama kita. Karena mengapa Islam itu wallahi alal kalam sungguh sangat sekali sempurna, bro. Kalau kita mencari tentang masalah menata hati, oh Islam banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang bagaimana caranya kita agar kita tidak digalaui oleh masalah perasaan, Islam juga ada. Dan bagaimana kita untuk mencari ilmu kimia, sains atau apalah itu dan sebagainya, Islam ada, bro. Tinggal kita aja bagaimana mengatasnamakan Islam ini dengan sebegitu spesialnya di mata orang banyak itu, terkhusus diri kita sendiri. Apalagi sebuah suatu keberuntungan dimana ketika kita lahir sebagai sosok yang sebagai mempunyai agama Islam. Karena agama Islam itu agamanya paling sempurna. Saudaraku yang Allah muliakan, yang insya Allah selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, insya Allah selalu membersamai daripada diri antum semua, diri kalian semua, yaitu ilmu. Pastinya ilmu yang bermanfaat. Ingatlah wahai temanku, ilmu yang sedikit tetapi ketika kita mengamalkannya itu lebih mulia daripada ilmu yang banyak yang dimiliki oleh orang selalu mengkaji kitab, selalu bertebal-tebal kitabnya, tetapi dari semua ilmu yang banyak itu dia tidak mengamalkannya, atau bahkan dia menjualnya agar ia mendapatkan atensi, atau bahkan dia menjualnya dengan mungkin sebuah ketertarikan diri agar dia diperhatikan, agar terkenal. Maka ini harus kita hati-hatikan, karena hati manusia itu tak ada yang tahu. Sahabatku yang Allah muliakan, agar tidak terlalu panjang mungkin kita bakalan bisa mulai. Sesungguhnya manusia itu ada pada kerugian jelas daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratnya, yang dimana seringkali kita baca, yang dimana seringkali atau bahkan diri kita semenjak sedari kita kecil kita masih menghafalnya, atau bahkan kita sudah menghafalnya di luar kepala. Tapi sama kok, saya dahulu juga menghafalkan ayat ini hanya sekadar menghafal, hanya sekadar disuruh sama ustadz saya, sama guru saya untuk menghafalkan daripada ayat ini, daripada surat ini. Tapi lambat laun setelah saya keluar daripada pondok saya dahulu, dan akhirnya mendapatkan sebuah insight bahwasanya Masya Allah, ternyata ayat ini sangat sekali berguna di zaman sekarang, atau sangat sekali relate lah di antara kita yang masih belia, yang masih muda, yang masih mencari jati diri kita sebagai seorang manusia, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ketahuilah wahai umat manusia, sungguh manusia itu ada pada kerugian. Demi masa, kata Allah, manusia itu ada pada kerugian. Kerugian bagaimana, bang? Kerugian dalam segi apapun. Innal insana, sesungguhnya ini dalam serapan dari kata bahasa Arab. Innal insana lafi khusr, sungguh ada pada kerugian. Kalau kita memakai dalam kata istilah kata bahasa Arab, yaitu lafi, yang dimana dia lanya tidak panjang dan setelahnya ada kalimat fi, maka itu sudah berarti pasti ada pada kerugian, khusar, kerugian atau negatif, atau suatu hal yang bersifat tidak baik pada diri kita. Dilanjutkan daripada Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya, illalladzi, kecuali kata Allah, na'amanu wa amilus solihati, ia orang-orang yang beriman, ia orang-orang yang bertakwa, ia orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, dan ia melakukan segala perkara-perkara yang soleh dan solihah. Tawasau, nah ini
menasehati di atas bil haqqi, kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati di atas kesabaran. Maka ketika kita bertemu terhadap teman kita yang bebal atau teman kita yang tidak mau mendengarkan nasihat daripada kebaikan di antara kita semua, maka saudaraku yang Allah muliakan, jangan pasrah. Kenapa Allahul Karim itu menaruh kata istiqomah, atau Rasulullah seringkali mengajarkan kita yang berat itu adalah istiqomah? Karena kenapa? Jangan kira kita semua atau orang-orang yang berada pada jalannya Allah itu bisa membasmi kejahatan. Itu kita bisa menghilangkan sebuah kemungkaran. No, tidak, wahai saudaraku. Kita semua itu diuji sama Allah. Kita yang punya ilmu, kita yang berdakwah selalu mengomongkan tentang agama Allah, kita sejatinya tidak bisa membasmi kejahatan. Kemungkaran akan terus ada. Kapan kemungkaran itu tidak ada? Ketika ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika kala itu orang berbondong-bondong pengen bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kata istiqomah ada untuk menguji diri kita bahwasanya kita terus-menerus akan bisa menegakkan agama Allah, terus-menerus akan mendakwai, bicara atau melakukan segala kebaikan agar orang lain mengikuti kebaikan apa yang kita lakukan. Sungguh kata Allah dalam surat tadi Al-Asr, jikalau sahabatku kita membahas tentang aspek kehidupan, maka cukup satu surat 3 ayat ini bisa menjelaskan, mendefinisikan daripada seluruh aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini. Di zaman manapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita tidak membahas tentang 113 surah sebelumnya atau selain daripada Al-Asr ini. Kalau kita membahas tentang aspek kehidupan satu surat ini, seluruh muka bumi dunia ini, itu insya Allah cukup, insya Allah sekali, banyak sekali tafsiran yang ada di dalamnya. Banyak sekali gizi-gizi hikmah yang ada di dalamnya, yang dimana kita bisa menaunginya atau membahterainya atau berenang ke dalamnya. Saudaraku yang Allah muliakan, hijrah kita pasti akan dimulai dengan kalimat yang sangat mulia. Tak lebih daripada itu semua, hadis yang sangat sekali fenomenal, yang sampai detik atau bahkan sampai kapanpun itu, ini hadis bakalan terus selalu digaungkan oleh seorang pendakwah, oleh seorang ustadz, oleh seorang ustadzah, oleh bahkan kita nanti ketika sudah menjadi orang tua sekalipun, itu bakalan selalu membahas tentang hadisnya. Hadis yang dimana sering kita hafal, atau bahkan teman-teman yang pesantren pasti sudah mengetahui hadis ini. Tetapi kembali lagi, saya dahulu juga sudah menghafal hadis ini dan akhirnya baru menyadari bahwasanya Masya Allah, hadis ini sangat sekali mulia. Banyak sekali hal-hal hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Baik, di dalam pembukaannya Umdatul Ahkam tertulis juga, di dalam Sahihnya Bukhari tertulis juga di awal daripada kitabnya. Di dalam hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga tertulis di dalamnya. Itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Allah Karim. Kita kupas daripada kenapa hadis ini kita masukkan kepada playlist kita yang pertama. Insya Allah episode ini bakal terus berlanjut. Doakan saja wahai saudaraku seiman semuanya, saudaraku atau daripada di luar daripada agama Islam, kalau ada yang mendengarkan, sungguh saya berterima kasih dan semoga mendapat hidayah daripada apa yang saya sampaikan. Insya Allah dengan izin Allah pastinya. Niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat apa yang mau kita kerjakan itu tergantung pada niat kita. Allahul Karim. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fakana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ketika kita niatnya demi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampai kepada Allah. Maka kita akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita yang kerja, kita yang pagi hari bangun untuk mungkin datang ke suatu tempat pekerjaan, ke Indomaret atau ke PT atau ngarit sawit atau mengambil berkebun dan lain sebagainya, itu beranjaklah sebelum daripada diri kita membuka pintu, maka niatkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bekerja, aku mengais rezeki, ini semua atas demimu,
atas niat kepadamu semata, kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Maka tolong bimbinglah kami daripada perjalanan kami. Setelahnya tertuliskan, wahai saudaraku yang Allah muliakan, apa itu? Di sini bakalan banyak sekali jabaran yang sangat sekali relate pada kehidupan kita, terkhusus orang-orang yang baru hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan ketika ada seorang yang hijrahnya untuk dunia semata, aw imra'atin yang kihua, atau perempuan yang ingin dia nikahinya. Bro, ikut kajian yuk. Kenapa? Di sana tuh ya ceweknya, wah cakep-cakep bro, yalil-yalil gitu bro, dan sangat sekali menawan dan cantik. Bisa jadi kita dapat jodoh di sana. Wah, ayo bro, kayaknya seru tuh, yuk kita datang ke sana. Bro, bestie, my bestie, seorang perempuan mungkin ya. Kita datang ke kajian ini yuk. Kita hijrah, kita lepas, kita ini dari kita pergi daripada kemaksiatan kita ke kajian ini. Itu mukanya ganteng banget ya. Allahul Karim. Awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahinya. Kalau misalnya hijrah kita bakalan kupas hijrah terbagi beberapa macam di sana di dalamnya. Kalau kita kupas, ya Allah, ini Rasulullah sudah berkata 1400 tahun yang lalu, dan masih terjadi. Ini terusan terjadi sampai zaman kapanpun itu. Tokohnya aja yang berubah. Di masanya tabiin ada pasti. Di masanya tabiin ada pasti. Di masa sahabat apalagi. Banyak saudaraku yang Allah muliakan. Maka ketika kita berniat, pastinya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, demi Allah ketenangan itu akan dapat pada diri kita. Maka ketika kita sudah beranjak mungkin ke kajian kita, hijrah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah keistiqomahan terus bakalan berjalan. Meski futur tetap kita dapatkan, tapi temanku yang Allah muliakan, ketika futur itu bisa kita sandingkan terus menerus kepada saudara kita atau sahabat kita atau teman kita atau bahkan orang yang terdekat daripada kita yang selalu mengajak kita kepada sholat, kebaikan dan sebagainya, insya Allah selalu terjaga. Karena itu adalah tips yang paling ampuh ketika kita merasakan futur. Futur itu apa? Futur itu yang mungkin di kala pagi hari kita selalu mengaji dan sebagainya, ada di satu pagi kita tiba-tiba capek atau malas dan sebagainya, sehingga kita tidur mungkin daripada pagi sampai siang atau bahkan sampai maghrib. Ada. Maka itu lagi-lagi tips yang paling ampuh ketika kita mencari teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Pengen melamar, atau saya atau saudaraku yang pengen melamar daripada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, wah calon mantu gua nih. Maka sekarang setelah lihat daripada video ini, niatkan, ya Allah, ubah niatnya.